Terima kasih Anda masih bersama kami di News Sore. Pemirsa, kita lanjutkan dialog berbincang-bincang dengan Pak Holil Nafis dan juga dengan Romo Beni. Saya ke Romo Beni melanjutkan yang tadi. Romo, pada saat kalau misalnya nanti pemberlakuan new normal, perlukah ada pengawasan ataupun penjagaan dari TNI Polri untuk mengawasi kegiatan peribadatan? Kalau menurut saya nggak perlu ya, karena gini, di dalam gereja kan ada protokolernya kan, tata laksana yang mengatur itu. Yang penting kan regulasinya udah jelas kan, bahwa misalnya ibadat itu diperbolehkan, diatur jarak 2 meter, kemudian harus ada protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, kemudian yang penting adalah bagaimana tidak ada interaksi, persentuhan satu dengan yang lain, itu bisa kok. Karena kan gereja itu biasa merayakan perayaan hari besar, Natal, Paskah, dan perayaan hari Minggu itu kan ada protokoler yang ngatur. Tempat duduknya sekarang memang harus diberi jarak. Misalnya meskipun banyak kebiasaan baru yang harus dibiasakan begitu ya Romo ya? Ya itu dengan disiplin bisa. Karena biasanya kan tinggal hanya misalnya diperbanyak. Misalnya katedral yang bisa mau nampung 1.000, mungkin dikurangi hanya 400. Tempat duduknya itu diberi tanda gitu loh. Jadi tidak mepet-mepet lagi gitu loh. Kan orang bisa juga di luar terus beri tanda gitu loh. Jadi tidak semuanya harus bisa masuk ke gereja, tapi daya tampungnya dikurangin. Itu bisa kok. Baik, jadi, tapi Romo, dengan konsekuensi memperbanyak misalnya yang 6 kali mungkin akan menjadi 12 kali gitu baik. loh. Romo, dengan kenormalan baru ini apakah pihak gereja tetap memberikan layanan ibadah digital begitu secara online? Nah, kalau sudah new normal, ya digital akan dengan sendirinya akan selesai. Seperti di Italia kan sama, Paus sudah tidak lagi melayani digital, tapi sudah mulai kan perayaan Ekaristi di Vatikan kan juga menggunakan misalnya ketika orang masuk di Basilika kan harus suhunya dicek, ada cuci tangan, ada pakai masker, itu kan juga diatur orangnya. Sudah ada pengalaman itu dan itu bisa dicontoh yang model-model yang di Italia itu. Baik. Kan itu sudah bisa dimulai dan itu sudah jalan gitu loh. Baik, jadi memang untuk online-nya mungkin tidak akan terjadi gitu loh. Baik, kalau dari pihak gereja tidak memerlukan bantuan dari TNI dan Polri sebagai penjagaan, kalau di masjid-masjid sendiri Pak Holil perlukah ada bantuan mengingat jumlah jamaah masjid itu banyak begitu Pak? Nggak perlu. Kan polisi itu untuk keamanan, TNI untuk ketahanan. Sementara ini butuh kedisiplinan. Nah, yang diperlukan adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat bahwa kita mematuhi protokol kesehatan itu demi kebaikan kita bersama, demi kesehatan kita bersama. Lalu diberilah ajaran atau ilmu bahwa melaksanakan protokol kesehatan itu dianjurkan oleh agama yang karena itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperlukan bagaimana BNPB, gugus tugas bekerja sama dengan para ulama melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol ini, dan ini adalah kepentingan masyarakat itu sendiri. Karena kalau dengan cara seperti menggunakan TNI atau Polri, mungkin masyarakat tidak mengerti dan tidak sadar. Sehingga ketika ada polisi dia pakai masker, ketika ada TNI dia berdisiplin, tapi ketika tidak ada mereka nggak disiplin. Tapi kalau dibangun kesadaran, jangankan di tempat ibadah, di rumah pun kan sekarang berarti sudah boleh bertamu. Berarti kita ini kan orangnya senang kunjung-kunjung, senang kumpul-kumpul. Kalau tidak dibangun kesadaran, mereka ketika kumpul-kumpul bukan hanya tempat ibadah, di majelis taklim juga bisa terjadi. Dan itu mereka mungkin tidak mematuhi berapa TNI Polri yang harus bisa menjaga orang Indonesia yang senang kumpul-kumpul ini. Saya yakin bisa menjangkau itu. Oleh karena itu yang dibangun adalah kesadaran sehingga di setiap tempat manapun terjadi kerumunan, dia memagari diri, dia menjaga diri dari tertularnya COVID ini. Dengan cara apa? Dengan pakai masker, dengan physical distancing. Kan dua itu yang paling pokok di samping tentu kesehatan, cuci tangan dan sebagainya. Sehingga menjadi karakter masyarakat itu tidak karena ya diatur, tetapi sudah menjadi karakternya, menjadi habit baru bagi masyarakat yang disebut dengan new normal itu. Yang awalnya tak normal kita pakai masker, sekarang dianggap normal. Yang awalnya dianggap tidak normal, kita ini ketemu dengan orang tidak salaman, bahkan mungkin cipika-cipiki, lalu kita tidak merapat, agak berjauhan, itu nggak normal. Tapi sekarang dibikin normal, karena apa? Karena alasan untuk menolak dari bahaya dan untuk menjaga jiwa kita.
dari tertularnya pandemi COVID-19 ini. Baik, Oleh karena Pak itu, Holil, berarti dengan diberlakukannya new normal di rumah-rumah ibadah, berarti ini adalah tugas berat bagi para pengurus rumah ibadah, bagaimana cara mereka untuk mendisiplinkan jemaahnya. Karena kemarin pada saat sholat Idul Fitri masih ada beberapa daerah yang rapat syafnya dan tidak menggunakan masker. itulah yang perlu disampaikan kepada pemerintah agar bekerja sama dengan ulama. Nanti ada sosialisasi kepada seluruh takmir-takmir masjid. Disampaikan kepada ustadz dan ustazah, kepada da'i dan da'iyah. Itu disampaikan tentang pentingnya hal ini. Sehingga masuk di dalam materi pengajaran, materi kajian, materi pengajian. Sehingga masyarakat itu sadar dengan kehidupan ini. Bukan karena dipaksa. Jadi memang ada kesadaran untuk melindungi dirinya sendiri dari tertular itu. Makanya kalau kita hanya mengandalkan dari yang sifatnya kayak seperti kepolisian, orang ditangkap nggak bawa SIM, umpamanya orang banyak ditangkap karena nggak pakai helm, itu mungkin bisa karena di dalam jalan-jalan protokol. Tapi perkumpulan-perkumpulan mulai skala kecil, kalau di kami itu ada majelis taklim, ya, ada pengajian umum. Jadi rumah ibadah jangan digambarkan hanya sholat Jumat. Di dalamnya banyak aktivitas lain, ada pelatihan, beberapa hal dan sebagainya. Tadi sebagaimana Romo Beni sampaikan, di setiap masjid sudah harus diatur physical distancing itu. Yang saya ingin cerita seperti halnya kemarin ketika Masjid Agung Surabaya itu mau menyelenggarakan sholat Id. Yang awalnya kapasitas 40.000 ketika dilakukan physical distancing hanya bisa memuat 4.000. Kami sudah mendapat surat dari DMI, Dewan Masjid Indonesia, minta bagaimana kalau satu masjid dibikin sholat Jumat 2 shift. Dia minta fatwa, padahal kita sudah mengeluarkan fatwa beberapa tahun lalu pada acara musyawarah nasional, tidak boleh melakukan Jumat di satu tempat dengan 2 shift itu. Apa caranya? Dia bisa dibikin tempat lain, tidak harus masjid. Seperti perkantoran, aula, bisa dijadikan Jumatan. Pak Holil, kalau misalnya diperbolehkan tempat lain dijadikan tempat untuk beribadah, apakah tempat ini juga harus melakukan penerapan protokol punya surat aman? Begitu Pak, seperti yang dijelaskan oleh Menteri Agama. Yang perlu disampaikan juga kepada pemerintah, di kami sudah berjalan seperti halnya di beberapa kantor-kantor kementerian, kantor-kantor lembaga yang menyelenggarakan Jumatan di aula. Saya beberapa kali khutbah di beberapa tempat yang itu adalah aula. Di kantor-kantor di Jalan Sudirman, di Jakarta. Di daerah pun juga ada yang tidak menggunakan masjid, karena memang ada mazhab dari mazhab Hanafi tidak harus masjid yang dipakai. Kalau mazhab Syafi'i memang harus di masjid dan jumlahnya 40 orang. Nah, sebagian kita ada yang Jumatan tidak di masjid. Oleh karena itu tempat ibadah yang diasumsikan hanya masjid, besok-besok juga harus dilakukan protokol bagaimana termasuk tadi karena harus ada izinnya, harus diberitahu juga tempat-tempat ibadah yang berupa aula. Bagaimana mereka harus mematuhi protokol kesehatan itu. Baik, saya ke Romo Beni. Romo, setujukah kalau misalnya perizinan rumah ibadah ini nanti akan buka tutup, tergantung berarti dari kedisiplinan masyarakatnya seperti apa dan juga lingkungannya seperti apa? Setujukah Anda? Jadi gini, sebenarnya kewajiban dari pemerintah itu kalau bisa memberikan peta, mana daerah yang merah, mana daerah yang hijau. Yang daerah merah mungkin harus isolasi total. Daerah hijau diperbolehkan dengan syarat-syarat menggunakan protokol kesehatan. Karena gini, ibadah di dalam gereja Katolik itu juga ada di komunitas kecil, yaitu di kring, di wilayah-wilayah. Yaitu di wilayah-wilayah juga ada ibadat. Makanya protokol kesehatan itu sangat penting. Nah, kalau menggunakan model gereja Katolik itu bisa lewat ketua-ketua kring lingkungan. Ketua lingkungan menjelaskan masalah ini kepada umatnya, jemaatnya. Nah dari situ akhirnya kesadaran itu dibentuk. Jadi itu sebenarnya sudah ada mekanisme. Kalau dalam gereja kan ada hierarkinya. Dalam hierarki itu kan ada pengurusnya, ada pengurus wilayah, pengurus lingkungan, ada dewan parokinya. Lah lewat itu tokoh-tokoh itu akan menjelaskan protokolnya seperti ini. Baik. Kalau ke gereja misalnya dianjurkan menggunakan masker. Suhu. Berarti tugas ini ada di pengurus rumah-rumah ibadah ya, balik lagi mereka yang akan bertugas nanti mengatur kedisiplinan masyarakatnya ya Romo ya. Dan itu lebih mudah karena mereka kan punya yang disebut ketuanya. Jadi lewat kring ini memberi anjuran. Anjuran kalau ke gereja syarat-syaratnya begini, gunakan ini. Kemudian itu bisa digilir. Misalnya kalau dalam gereja Katolik berapa wilayah kring itu minggu ini misalnya jam 7 ini berapa kring.
yang bisa diatur kok itu mekanisme itu. Tapi kebijakan macam-macam itu diserahkan aja ke internal masing-masing komunitas agama. Oke. Baik, Mereka baik. lebih paham. Jadi Baik, yang terima penting kasih. Sebenarnya protokol kesehatan itu Baik. dibuat lebih rinci dan pemetaan daerah, mana daerah hijau, mana daerah merah. Baik, baik. Nah, Terima daerah kasih hijau Romo Beni itu Susetio dan seperti Pak itu. Khalil Nafis telah bergabung bersama kami di iNews Sore.